warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Atanahat qulubuhum linahwihi famin adhimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi, haqini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid Al-Istiqomah PTDI. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alimul ulama, para asatid di lingkungan Masjid Al-Istiqomah yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah, wabil khusus para dosen, para guru, teristimewa anak-anakku sekalian MTSMA Yapis. Insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ada sebuah judul buku yang dikarang oleh Syekh Imam Imriti. Terkenalnya judul bukunya terkenal dengan judul buku Imriti. Sebuah buku yang menjelaskan tentang ilmu nahwu yang berbentuk nadham. Kalau jurumiyah itu menjelaskan ilmu nahwu tetapi berbentuk nathar atau berbentuk narasi. Kalau kitab Imriti itu berbentuknya nadham atau sajak. Ada yang menarik di dalam kitab itu, ada satu bait yang mengatakan idil fata hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau yang pernah pesantren, nyantri di pesantren salafiyah biasanya hafal. Idil fata hasba tiqadihi rufi. Seorang anak muda itu atau orang tua yang punya jiwa muda, karena ada orang muda yang jiwanya kolot alias tua. Idil fata hasba tiqaduhu rufi. Jadi seorang pemuda itu akan diperhitungkan di dalam hidupnya kalau punya cita-cita yang tinggi. Ini untuk anak-anak sekolah wabil khusus. Jadi musonib memberikan wejangan kepada kita bahwa anak muda atau orang yang mempunyai jiwa yang muda itu senantiasa mempunyai cita-cita di dalam hidupnya. Tentunya secara global cita-citanya ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walaupun dalam bentuk cita-cita itu berbeda-beda. Sebab kata musannif wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Siapa orang yang tidak punya cita-cita, siapa orang yang tidak punya keinginan yang luhur di dalam hidupnya, pasti hidupnya ini akan menjadi sampah masyarakat, alias tidak bermanfaat dalam hidup. Makanya jadi anak muda ini harus punya segudang cita-cita. Istilahnya kalau cita-citanya 1000%,
lalu 700% bisa digapaikan, alhamdulillah. Misalkan, jadi tetap harus punya cita-cita yang tinggi. Ada mungkin cita-cita ini hari ini tidak tergapai oleh kita, tetapi nanti oleh keturunan kita. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu jelas sekali, barang siapa yang mencintai ilmu, pasti nanti Anda akan menjadi orang yang berilmu. Kalau Anda tidak jadi orang yang berilmu, kata Syekh Ibrahim Az-Zarnuji, yakin bahwa nanti anak kamu akan menjadi ahli ilmu. Andai kata anak kamu tidak menjadi ahli ilmu, pastikan bahwa cucu kamu nanti akan ada orang yang menjadi ahli ilmu. Nah, cita-cita itu tinggi begitu. Dulu Allah yarham, bapak saya itu lulusan SR, belum ada SD dulu, namanya SR. Mau melanjutkan sekolah itu nggak boleh sama orang tuanya. Ngapain sekolah? Presiden sudah ada, menteri sudah ada, itu bahasanya orang kampung. Toh kamu juga sekolah nggak bakalan jadi pejabat. Udah nggak usah sekolah, mendingan nyangkul. Nangislah bapak saya itu waktu itu karena ingin sekolah, dilarang oleh orang tua. Tapi dia punya cita-cita, walaupun saya tidak sekolah, nanti anak saya harus sekolah, harus meneruskan apa yang menjadi cita-cita saya. Itu dalam benak bapak saya begitu. Qadarullah, Allah mentakdirkan seperti itu. Alhamdulillah wa syukur ala nabilah. Anak 7 itu semuanya hampir jadi sarjana. Masya Allah. Padahal lulusan SD aja, SD di kampung, nggak punya pekerjaan, tapi anaknya alhamdulillah. Maklum, bapak saya kan di KB, keluarga besar. Jadi anaknya 7. Kan konsep KB itu punya anak 2 cukup. Setuju nggak? Punya anak 2 cukup, setuju nggak? Ya? Setuju nggak, Mas? Enggak. Kalau saya setuju. Punya anak 2 cukup, 2 cukup, 3 lebih cukup, 4 baik, 5 lebih baik, 6, 7, 8, 9 istimewa. Jadi nilai cukup itu nilai pas-pasan. Lalu dalam perjalanan itu saya punya cita-cita yang sampai hari ini tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Kapan seperti orang lain bisa sekolah ke luar negeri? Kita kan lulusan dalam negeri dari mulai SD, bahkan ini lulusan luar negeri semua, kan nggak di negeri ya. Kalau di negeri kan di MAN 1, MAN 2 gitu. Ini kan di Madrasah Aliyah Yapis, berarti lulusan luar negeri, bukan di dalam negeri. Kapan gitu, kayak orang lain kuliah di luar negeri kan gitu kan, itu menjadi cita-cita. Tetapi ya karena memang kondisi ekonomi, kondisi dan berbagai macam tidak kesampaian. Tapi punya cita-cita, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Suatu saat anak saya, kalau enggak cucu saya, harus ada orang yang kuliah di luar negeri. Qadarullah, Allah takdirkan, alhamdulillah. Walaupun dengan pas-pasan gitu kan, dengan hidup apa adanya, kata orang Sunda mah korek-korek cok. Tahu nggak korek-korek cok? Nyari gitu kan, ada dipatok baru jalan lagi. Alhamdulillah, saya tidak bisa ke luar negeri, mungkin anak saya bisa ke luar negeri. Amin. Sekolah di luar negeri. Amin. Dan itu yang disampaikan oleh Syekh Imam Imri itu begitu. Idil fata hasba tiqaduhu fi wa kullu malam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda itu, seorang anak muda itu harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau dia tidak punya cita-cita, maka hidupnya hanya ingin menjadi sampah masyarakat. Allah peringatkan di dalam surah Maryam. Surah Maryam itu surah yang keberapa?
Surah Maryam surah keberapa? 19, 18 Kahfi, 17 Nuh. ayat ke-12 itu menarik. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Yahya hudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran isiyya. Ya Yahya, kalau saya menerjemahkan itu, ya Yahya, wahai jiwa yang hidup, jiwa yang optimis, jiwa yang dinamis, jiwa yang punya masa depan. Karena orang yang tidak punya masa depan ya hidupnya begitu-begitu aja, dari pagi sampai sore, dari muda sampai tua, begitu aja. Istiqomah di dalam kemiskinan, istiqomah di dalam keterpurukan, istiqomah di dalam kejelekan. Itu namanya tidak punya jiwa hidup. Karena ciri orang yang hidup itu adalah bergerak. Maka ada bahasa al-harakah barokah. Gerak itu menjadi keberkahan. Ya Yahya, wahai jiwa yang hidup, hudil kitab biquwwah, ambillah oleh kamu kitab dengan segenap kekuatan. Artinya apa? Orang yang punya jiwa hidup itu harus selalu belajar. Ngobrol melulu. Ngobrol aja. Ini nih contohnya begini nih. Dikasih peringatan tuh malah. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum. Jangan layung minun, itu orang kafir. La ya'lamun, bodse, bodoh melulu. Jadi mau dikasih peringatan mau enggak ya sama aja. Jadi hudil kita biquwwah. Jadi punya jiwa yang hidup yang pertama. Yang kedua, hudil kita biquwwah. Hendaklah senantiasa memegang teguh Alkitab, artinya belajar terus. Bersyukur kalian ini sekolah di Yapis belajar Al-Quran hadits, belajar fikih. Karena belajar Quran itu sesungguhnya belajar semua ilmu yang ada di dunia. Dari mulai ilmu yang tidak bermanfaat sampai bermanfaat itu bisa ada di Quran. Jangan dibilang di Quran itu tidak ada ilmu pelet, ilmu ngepet, ilmu macam-macam, ada di Quran. Santet, pelet, ngepet, dan pet-pet yang lain tergantung kita. Semua. Maka Allah sampaikan ma farratna fil kitabi min syai'. Di dalam surat Maryam tadi, ya Yahya hudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Dari kecil sudah mulai belajar untuk tawadhu, belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk menjadi orang takwa, belajar menjadi orang yang jujur. Karena itu semua harus dipelajari oleh kita. Semuanya harus dipelajari. Belajar dan terus belajar. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batas teritorial, tidak ada batas umur, tidak ada batas gender, semuanya. Maka Islam selalu mengajarkan agar senantiasa belajar dan terus belajar. Nabi Adam itu dihargai oleh Allah karena dia punya ilmu. Maka setingkat lebih hebat dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Allah sampaikan di dalam ayat lain, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti tidak sama. Karena orang yang berilmu itu dalam hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Oleh sebab itu, maka Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa hidup ini dinamis. Sampai saya pernah baca buku, mohon maaf, ketika itu ada sahabat yang lagi duduk-duduk, terus kata Rasulullah, kenapa kamu tidak bekerja? Ya, udah tua begini ya Rasulullah, besok juga mati, buat apa? Lalu kata Rasulullah mengatakan, andai kata
ada biji kurma, andai kata hari ini kiamat, lalu ada biji kurma di tangan kamu yang belum ditanam, maka kata Rasulullah, tanam dulu. Siapa tahu itu menghambat kiamat. Artinya apa? Bahwa orang itu masih hidup ini harus punya gairah untuk hidup, harus dinamis, ingin setingkat lebih maju dalam hidup ini, dalam berbagai macam hal. Maka Islam sekali lagi mengajarkan kepada kita agar senantiasa memperdalam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang gemar mencintai ilmu, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh orang menjadi orang ahli ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.